इसको लेके सीने में ऐसे घोप दूंगा पाक। Satu, dua, tiga. Nah, everybody, di kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Madari, sebuah film Bollywood yang diperankan oleh Om Irfan Khan. Dari secara singkat, film ini akan bercerita tentang seorang pria berstatus duren alias duda keren, yang dimana beliau sangat mencintai buah hatinya. Hingga suatu ketika, sang buah hati menjadi salah satu korban dari runtuhnya sebuah jembatan yang baru dibangun. Dan hal ini membuat beliau murka hingga dia nekat melakukan hal yang akan merubah negeri ini. Jadi, seperti apakah ceritanya? Lanjut. Nah, di awal film, tampaklah seorang pria yang baru turun dari kereta bersama seorang anak kecil. Dan setelah itu, tampaklah sebuah berita di televisi yang dimana dalam berita itu dikabarkan jika kini rupanya anak dari Menteri Dalam Negeri telah menjadi korban penculikan oleh orang tak dikenal. Setelah itu scene berganti dan kini tampaklah rangkuman berita yang terjadi di India. Mulai demo berjilid-jilid, gagal panen, bencana alam, pesawat jatuh, harga sembako naik, harga bensin naik, hingga runtuhnya sebuah jembatan. Yang dimana sebuah berita ini ada hubungannya dengan tingginya kasus korupsi di negeri Vrindavan. Nah, di lain sisi, kini tampaklah Pak Menteri bersama istrinya yang tampak gusar karena anaknya yang hilang tersebut. Dan setelah itu, Pak Menteri menuju kantor untuk mengadakan rapat terbatas bersama para jenderal dan Tuan Nachiket, seorang detektif yang sudah berpengalaman di bidangnya selama puluhan tahun. Dan dalam rapat ini, Pak Menteri lantas menunjuk detektif Nachiket untuk menyelamatkan anaknya tersebut dari sang penculik. Dan kemudian adegan berganti dan mari kita flashback di beberapa hari yang lalu. Nah, di sini tampaklah seorang pria misterius yang bernama Nirmal, atau di film ini nanti dia disebut Anam Kumar, yang berarti seorang pelaku kejahatan yang identitasnya masih misterius. Yang dimana dia adalah seorang mantan kuli tukang pasang wifi yang telah kehilangan buah hatinya karena menjadi korban runtuhnya sebuah jembatan yang baru dibangun. Dan kini dia tengah menaiki kereta api untuk menuju Dehradun guna menculik anak Pak Menteri yang bernama Rohan. Dan sesampainya di Dehradun, Nirmal lantas mencari kos-kosan untuk tempat tinggal sementara. Kemudian di malam harinya, Nirmal mulai mengatur strategi untuk melakukan aksi penculikan. Dan di malam selanjutnya, Nirmal lantas menuju sekolah Rohan untuk mencari informasi sekaligus mencari celah agar bisa menculik Rohan. Setelah mengetahui jika penjagaan Rohan tidak ketat dan ditambah Rohan sering keluar malam untuk membeli jajan, Nirmal kemudian berkenalan dengan bapak-bapak penjual nasi goreng yang sebut saja Mas Bambang untuk bertanya bagaimanakah caranya agar bisa berjualan di daerah ini. Hari berlalu, di malam selanjutnya, Nirmal mulai berjualan telur gulung dan dengan menggunakan promosi kecil-kecilan. Kemudian datanglah Rohan membeli telur gulung buatan paman Nirmal. Dan selama beberapa hari setelah Rohan menjadi pelanggan setia, sesuai rencana, di malam itu, ketika Rohan bersama temannya yang bernama Ciku kembali membeli telur gulung, Nirmal lantas mencampur adonan telur gulungnya dengan menggunakan ramuan obat bius. Dan setelah memakan telurnya Nirmal, Rohan lantas pergi dan kemudian Nirmal mengikutinya dari belakang. Dan saat di tengah perjalanan, tiba-tiba Rohan dan Ciku pingsan. Setelah itu, Nirmal lantas menghampiri mereka dan menculik Rohan. Di lain sisi, mengetahui di malam itu Rohan tidak berada di asrama, para pengawas mulai panik dan berusaha mencari Rohan. Namun karena tidak ketemu, akhirnya para pengawas melaporkan kejadian itu kepada ayah Rohan alias Pak Menteri Dalam Negeri. Scene berganti. Setelah berhasil menculik Rohan, Nirmal membawa Rohan menuju ke sebuah gubuk tua di atas bukit untuk bersembunyi. Nah, mengetahui jika dirinya telah diculik, Rohan lantas berusaha melawan Nirmal. Melihat Rohan yang mulai berontak, dengan berbohong Nirmal mengatakan jika Rohan terus melawan maka salah satu anak buah Nirmal akan membunuh teman Rohan yang bernama Ciku, yang dimana sebenarnya kini dia masih baik-baik saja. Nah, di lain sisi, setelah mengadakan rapat terbatas, detektif Nachiket lantas mulai membuat strategi untuk menemukan Rohan. Dan pertama-tama Pak Detektif pergi ke sekolah Rohan untuk menginterogasi Ciku. Dan kemudian di malam harinya, para polisi mulai mencari informasi di pusat jajanan. Dan berdasarkan investigasi serta laporan dari para pedagang, akhirnya para polisi berhasil membuat sketsa wajah Nirmal. Nah, scene berganti. Untuk menghilangkan jejak, kini Nirmal mengajak Rohan untuk berpindah kota. Dan saat di dalam bis, Nirmal kemudian menelepon ayah Ciku yang bernama Tuan Barfi. Dan di sini Nirmal mengatakan jika dia tidak ingin meminta tebusan, sebab dia hanya ingin Pak Menteri untuk mengusut pelaku yang bertanggung jawab atas runtuhnya sebuah jembatan yang mengakibatkan anaknya meninggal dunia.
Dan mendengar hal itu, dengan terburu-buru, ayah Ciku lantas pergi menuju rumah Pak Menteri untuk memberitahu pesan dari Nirmal. Setelah itu, untuk menghilangkan jejak, Nirmal lantas meninggalkan teleponnya dalam sebuah bis. Nah, setelah mengetahui motif dari pelaku, detektif Nachiket lantas mencari tahu tentang jembatan runtuh yang dimaksud Nirmal. Dan di sini, detektif Nachiket berspekulasi jika ini semua ada hubungannya dengan kasus korupsi. Dan setelah meminta izin Pak Menteri, detektif Nachiket lantas memerintahkan bawahannya untuk mencari jembatan yang dimaksud Nirmal. Dan di lain sisi, kini Nirmal pergi ke puskesmas untuk memeriksakan Rohan yang mengalami diare akibat sarapan di tempat yang tidak higienis. Dan di malam itu, saat di puskesmas, Nirmal menelepon detektif Nachiket, dan di sini Nirmal menanyakan tentang tuntutannya apakah sudah dikabulkan oleh pihak pemerintah. Dan kemudian detektif Nachiket mengatakan jika dia belum berhasil menemukan kasus jembatan runtuh yang dimaksud Nirmal. Dan di lain sisi, kini Pak Menteri meminta Nirmal agar tidak bermain-main dan segera mengatakan jembatan manakah yang dimaksud Nirmal. Tetapi Nirmal tidak mau mengatakannya sebab dia memang sengaja membuat pemerintah agar menghadapi kesulitan seperti yang pernah dialaminya. Dan mendengar perkataan Nirmal, Pak Detektif lantas meminta sedikit waktu untuk menemukan lokasinya. Dan setelah itu, telepon terputus. Nah, sambil mengulur waktu, kini detektif Nachiket mulai menyebarkan sengketa Nirmal kepada seluruh polisi di daerah-daerah terpencil. Scene berganti. Di pagi harinya, setelah dari rumah sakit, Nirmal mengajak Rohan untuk berpindah lagi. Dan di sini, Rohan yang mulai akrab dengan Nirmal mulai menanyakan tentang kisah hidup Nirmal dan tujuan kenapa Nirmal melakukan hal tersebut. Namun siapa sangka jika Nirmal belum mau mengatakannya. Kemudian saat berada di gurun, Nirmal lantas memposting sebuah video di sosmed tentang sebuah alasan dibalik kasus penculikan tersebut. Dan siapa sangka jika rupanya postingan Nirmal tersebut mendadak viral dan membuat seluruh netizen India merasa simpati terhadap penculikan yang dilakukan oleh Nirmal. Scene berganti. Setelah viralnya postingan Nirmal, kini tampaklah menteri bersama petugas partainya merasa gusar karena postingan Nirmal dianggap membahayakan partainya. Dan untuk itu, maka ketua partai meminta agar Menteri Dalam Negeri untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Dan sebelum mengundurkan diri, Pak Menteri lantas memerintahkan agar Nachiket segera menemukan Rohan. Nah, di lain sisi, kini Ibu Rohan memposting tentang sebuah video yang dimana dalam video itu, Ibu Rohan berharap agar Nirmal segera mengembalikan Rohan. Dan setelah memposting video tersebut di YouTube, hal ini membuat masyarakat tahu wajah dari Rohan. Scene berganti. Dan kini tampaklah Nirmal dan Rohan yang hendak menyewa sebuah hotel untuk menginap. Tapi siapa sangka jika sang penjaga hotel yang mengenali wajah Rohan lantas menelepon pihak kepolisian. Dan mengetahui jika kondisinya tidak aman, Nirmal lantas membawa Rohan pergi menaiki sebuah truk dan menuju ke sebuah tempat yang jauh dari keramaian untuk bersembunyi. Nah, di malam harinya saat Nirmal dan Rohan sedang duduk-duduk di pinggir hutan, tiba-tiba datanglah seorang pria yang memberinya tumpangan. Dan setelah itu, pria itu menelepon polisi dan mengatakan jika dia kini tengah membawa Nirmal dan Rohan. Mengetahui jika rupanya yang memberinya tumpangan adalah Pak Polisi, Nirmal lantas membajak mobil dan merebut pistol lalu menurunkan polisi tersebut di tengah jalan. Setelah itu, Nirmal lantas pergi dan mencari tempat yang aman untuk bersembunyi lagi. Dan dalam persembunyiannya, Nirmal lantas bercerita pada Rohan jika dulu dia punya seorang anak yang bernama Apu. Dan Nirmal sangat menyayangi anaknya tersebut. Hingga suatu ketika, saat Apu hendak berangkat sekolah, Apu menjadi salah satu korban runtuhnya sebuah jembatan yang baru saja selesai dibangun. Dan hal ini lantas membuat Nirmal menjadi sangat frustasi hingga membuatnya nyaris melakukan sebuah aksi bunuh diri. Tapi syukurlah berkat bisikan gaib, Nirmal bisa kembali tersadar dan lantas menyusun sebuah rencana untuk mengungkap kasus korupsi di balik runtuhnya jembatan tersebut, dengan tujuan agar kelak tidak ada lagi korban meninggal akibat keserakahan para koruptor. Di lain sisi, berkat bantuan seorang pria tua yang juga kehilangan anaknya dari insiden jembatan runtuh itu, membuat detektif Nachiket telah berhasil menemukan identitas dari Nirmal. Kemudian scene berganti. Dengan menggunakan telepon dari polisi tadi, Nirmal lantas menghubungi Pak Menteri dan di sini Nirmal mengatakan jika akibat ulah istri Pak Menteri yang memposting foto Rohan, hal ini membuat Nirmal kesulitan untuk membeli makanan untuk Rohan. Dan untuk itu, Nirmal lantas menyuruh agar Pak Menteri segera menangkap pelaku di balik runtuhnya jembatan tersebut. Dengan nada marah, Pak Menteri mengatakan jika menangkap sang pelaku tidak semudah yang dibayangkan, sebab rupanya pelaku korupsi jembatan itu dilakukan oleh Pratan Singh Nimbalkar yang dimana beliau adalah bawahan dari Pak Menteri sekaligus seorang petugas partai yang dimana dia bertugas untuk mencari dana partai. Jadi karena permintaan Nirmal ini dianggap bisa membahayakan nasib partainya, maka Pak Menteri mengatakan jika dia tidak bisa mengabulkan permintaan Nirmal. Dan di lain sisi, Nirmal yang semakin emosi kemudian lantas mengancam Pak Menteri jika dia akan membunuh anaknya jika tuntutannya tidak dikabulkan.
Dan mendengar hal ini, Pak Menteri lantas menyuruh Nirmal untuk pergi ke Delhi untuk melakukan debat terbuka dengannya. Dan dengan wajah sumringah, Nirmal lantas menerima tantangan Pak Menteri. Nah, scene berganti. Mendengar Nirmal bersedia pergi ke Delhi, Detektif Nachiket lantas meminta izin pada Pak Menteri agar diberi izin untuk menghabisi Nirmal ketika dia nanti sampai di Delhi. Dan setelah Pak Menteri memberi izin, Detektif Nachiket lantas mengerahkan beberapa penembak jitunya di beberapa titik yang diperkirakan menjadi lokasi kedatangan Nirmal. Hari berlalu, sesuai rencana, kini Nirmal lantas membawa Rohan untuk pergi ke Delhi. Dan siapa sangka, jika kini masyarakat India mengadakan demo berjilid-jilid untuk mendukung tindakan Nirmal sekaligus meminta pemerintah India untuk mengusut kasus korupsi tersebut. Setelah itu, Nirmal bersama Rohan telah berada di sebuah terminal untuk pergi menuju Delhi. Dan siapa sangka, jika kini Rohan sudah terserang Stockholm Syndrome yang dimana kini Rohan mulai merasa sayang terhadap Nirmal dan menganggapnya seperti bapak sendiri. Setelah berbincang-bincang, kini mereka lantas naik bis dan menuju Delhi. Dan sesampainya di terminal Delhi, kini tampaklah beberapa penembak jitu yang sudah bersiap-siap di lokasi untuk menembak Nirmal. Dan beberapa detik kemudian Nirmal turun dari bis dan tiba-tiba para sniper tersebut langsung menembak Nirmal. Nah, setelah Nirmal tumbang, muncullah beberapa personel polisi yang datang untuk menyelamatkan Rohan. Dan setelah terkena tembakan itu, Nirmal langsung tewas di tempat. Tapi siapa sangka jika adegan Nirmal tertembak tersebut hanyalah perkiraan dari Nirmal. Jadi, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kini Nirmal mengubah rencana dan dia lantas naik kereta dan pulang ke rumahnya di Mumbai. Di pagi harinya, Nirmal lantas menelepon penyiar acara televisi agar datang ke rumahnya untuk menyiarkan debat tersebut secara langsung. Dan tidak lupa, Nirmal meminta beberapa orang yang dirasa terlibat dalam kasus korupsi jembatan tersebut, seperti Pak Mendagri, Tuan Nimbalkar, Pak Kontraktor, Pak Insinyur, serta Pak Pemborong yang bertanggung jawab atas jembatan tersebut. Nah, setelah disetujui, di hari selanjutnya Nirmal telah menyiapkan 2 tabung LPG untuk meledakkan rumahnya jika para pejabat tadi tidak berkata jujur. Nah, setelah mengikat Rohan di atas tabung LPG, kini Nirmal menunggu kedatangan mereka. Beberapa menit kemudian para pejabat telah datang dan kini mereka melakukan debat terbuka. Dan setelah acara dimulai, Nirmal lantas bertanya pada Pak Insinyur apakah ada kesalahan dalam perancangan jembatan itu. Nah, setelah menjelaskan jika tidak ada kesalahan, maka Nirmal lantas bertanya pada Pak Pemborong tentang kualitas bangunan tersebut. Dan di sini Pak Pemborong menjelaskan jika dia memang sengaja mengurangi kualitas bangunan untuk menyuap Tuan Nimbalkar. Dan setelah itu, Tuan Nimbalkar menjelaskan jika dia memang menerima suap tersebut tapi digunakan sebagai dana partai. Nah, setelah mengakui segalanya, kini Nirmal lantas bertanya pada Pak Mendagri tentang sebuah kebenaran dari apa yang telah terjadi di negara tercinta ini. Dan di sini, dengan suara agak bergetar, Pak Mendagri menjelaskan jika tujuan utama menjadi seorang pejabat adalah agar bisa korupsi untuk memperkaya diri sendiri. Dan selain itu, semua kebaikan yang dilakukan oleh para pejabat sebenarnya adalah pencitraan semata. Dan Pak Mendagri juga mengatakan jika sebenarnya polisi dan undang-undang adalah sebuah alat yang digunakan oleh para penguasa untuk menakut-nakuti masyarakat agar takut terhadap pejabat. Nah, setelah mendengar seluruh kebenaran tersebut, Nirmal lantas membebaskan Rohan dan mengakhiri perdebatan tersebut. Dan dia berharap agar entah beberapa tahun kemudian, masyarakat India mulai sadar dan bisa memilih pemimpin yang amanah dan baik hati. Nah, dengan wajah tersenyum puas, kini Nirmal lantas digelandang para polisi untuk mempertanggungjawabkan kasus penculikan tersebut. Dan di akhir cerita, tampaklah Nirmal yang tengah berdiri di tepi pantai untuk melarung barang-barang dari Apu, sang anak tercinta. Dan setelah itu, film tamat. Nah, dari film ini kita belajar agar kita lebih selektif dalam memilih pemimpin, karena nantinya pilihan kita bisa berdampak pada kehidupan anak cucu kita di masa mendatang. Jadi sekian dari saya dan terima kasih.